Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan selamat datang di zona horor. Dan di episode kali ini, saya akan membahas salah satu pembunuhan ibu dan anak yang ada di Subang. Kasus ini baru-baru terungkap setelah 2 tahun berlalu. Namun, sebelumnya seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, buat kamu yang baru bergabung, selamat datang. Dan jangan lupa buat support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan informasi atau cerita horor lainnya. Dan inilah dia videonya. Kasus pembunuhan yang terjadi di Subang yang sudah terjadi 2 tahun ini, yang menewaskan 1 orang ibu dan 1 orang anak ini, ternyata pelakunya adalah keluarga dari korban itu sendiri. Siapa saja mereka dan apa motifnya? Mari kita bahas. Korban dari kasus ini adalah Tuti Suhartini 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu 23 tahun. Mereka berdua adalah anak dan ibu, yang merupakan salah satu keluarga dari Yosef Hidayat, seorang pengusaha yang lumayan terkenal di Subang. Jenazah mereka ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumah mereka di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Mereka tewas dengan luka sayatan di leher dan di tubuh. Selama 2 tahun, kasus ini tidak terungkap dan polisi mengalami kesulitan dalam mengusut kasus. Polisi melakukan olah TKP sebanyak 5 kali, otopsi sebanyak 2 kali, dan memeriksa 121 saksi dan mengumpulkan 261 alat bukti. Polisi juga mengarahkan ahli sketsa wajah, dokter kesehatan jiwa, hingga satuan satwa pelacak K9, termasuk memeriksa CCTV yang beredar di 40-50 titik lokasi sepanjang 50 km. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Polisi hanya menemukan bercak darah di baju Yosef, yang diduga sebagai pelaku utama. Namun, Yosef membantah keterlibatan dan mengaku tidak tahu menahu tentang pembunuhan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sedang berada di luar kota saat kejadian dan baru tahu saat pulang di rumah. Kasus ini mulai terungkap pada tanggal 15 Oktober tahun 2023, ketika M. Ramdhanu alias Danu, ponakan Tuti atau sepupu dari Amelia, menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu mengaku sebagai salah satu pelaku pembunuhan dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator, yaitu saksi yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum atau mengungkap kasus tersebut. Dari pengakuan Danu, polisi kemudian menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Yosef, disusul dengan Mimin, lalu ada Arigi Raksa Pratama, dan Abi, dan juga Danu. Dan siapa sih kelima tersangka ini? Mimin adalah istri barunya Yosef, sedangkan Arigi dan Abi adalah anak Yosef dan Mimin. Mereka semua ternyata terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amelia. Ini satu keluarga bisa dibilang psikopat semua. Dan mungkin pasti kalian bertanya apa motif dan kronologi pembunuhan ini. Dan menurut pengakuan Danu, kejadian itu bermula ketika Yosef meminta Danu untuk membawakan sebuah golok ke lokasi pembunuhan. Danu mengatakan bahwa ia berada di garasi rumah dan tidak ikut masuk. Sejurus kemudian, ia mendengar suara teriakan yang lumayan kencang dari dalam rumah. Yosef dibantu oleh Mimin dan 2 anaknya menghabisi nyawa Tuti dan Amelia dengan golok yang tadi dibawa oleh Danu tadi. Kepala Amelia sempat dibenturkan ke dinding rumah. Setelah mengeksekusi korban, Yosef memerintahkan Danu untuk membersihkan lokasi kejadian. Danu kemudian membersihkan darah di lantai dan memasukkan baju-baju kotor ke dalam kamar mandi. Danu yang disuruh oleh Yosef untuk membersihkan lokasi kejadian tersebut melihat jenazah Tuti dan Amelia yang masih berlumuran darah. Lalu ia kemudian memasukkan mayat tersebut ke dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumah Yosef.
Yosef berencana untuk membuang jenazah tersebut ke tempat lain. Namun rencananya gagal karena mobil yang ia mau gunakan untuk membuang jenazah tersebut tidak bisa hidup di waktu itu. Yosef kemudian meninggalkan rumah itu lalu pergi ke luar kota. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Yosef ini diduga karena masalah ekonomi dan asmara. Yosef diketahui memiliki hutang yang besar dan ingin menguasai harta warisan Tuti. Yosef juga ingin menyingkirkan Tuti dan Amelia karena ia sudah memiliki istri yang baru, yaitu Mimin, yang lebih muda dan lebih cantik pastinya. Yosef dan Mimin juga merasa iri dengan Amelia yang cantik dan begitu pintar. Danu mengaku menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Danu kemudian meminta maaf kepada keluarga korban. Ia juga bersedia menjadi saksi kunci untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Yosef, Mimin, dan kedua anaknya masih membentak keterlibatannya dengan mengklaim tidak tahu menahu soal kasus ini. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis terhadap para tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, saya harap para tersangka bisa dijerat dengan seadil-adilnya. Dan para korban, saya doakan semoga bisa ditetapkan kepada sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai di sini dulu video kita. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.